Halo anak-anak yang berbahagia, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi ramah lingkungan. Materi ini adalah materi kelas 9 semester genap. Pada pokok bahasan ini kita nanti bersama-sama akan membahas tentang teknologi ramah lingkungan yang punya tujuan. Setelah belajar ini, kita dapat memahami tentang teknologi ramah lingkungan, memahami prinsip teknologi ramah lingkungan, mengklasifikasikan aplikasi teknologi ramah lingkungan di berbagai bidang, dan menyebutkan manfaat teknologi ramah lingkungan yang ada. Coba kita amati gambar yang pertama ini. Kalau kita melihat gambar ini adalah langit yang gelap yang diwarnai dengan petir, kilatan. Ini menunjukkan bahwa cuaca saat itu sedang tidak baik, ekstrim. Atau mungkin pada fakta yang lain, kita sering melihat hutan-hutan yang terbakar, kemudian gunung-gunung berapi yang aktif meletus, atau mungkin segala kegiatan akibat kelalaian kita, misalnya kebakaran. Peristiwa-peristiwa tersebut termasuk kegiatan harian kita, misalnya menggunakan kendaraan bermotor, itu merupakan kegiatan yang memberikan sumbangan terhadap pencemaran di bumi kita. Nur Hidayati, Direktur Eksekutif WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Beliau mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif menyumbang pemanasan global. Itu artinya bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi itu berkontribusi terhadap peningkatan suhu bumi. Akibatnya apa? Akibat yang bisa terjadi seperti banjir, karena banyak lalu gersang sehingga resapan airnya menjadi berkurang. Atau mungkin di daerah kutub, es mencair. Kalau kita perhatikan gambar ini, kasihan kan? Hewan ini menjadi kehilangan habitatnya. Banyak tanah yang gersang, kering, karena kemarau yang panjang dan panas yang luar biasa, yang menyebabkan tanah menjadi semakin rusak, dan kehidupan di dalamnya, cacing atau pengurai itu menjadi terganggu. Dari peristiwa-peristiwa itu mungkin muncul di benak kita, apa ya yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan bumi kita? Ada satu kegiatan yang terkait dengan teknologi. Setiap harinya kita berhubungan dengan teknologi, kendaraan, transportasi yang lain, komputer, atau yang lain. Semuanya bersentuhan dengan teknologi. Tetapi apakah teknologi yang kita gunakan sampai dengan hari ini itu adalah teknologi yang sungguh-sungguh ramah lingkungan? Teknologi yang memperhatikan keselamatan lingkungan? Belum tentu. Nah, di sini kita akan bicara khusus tentang teknologi yang benar-benar memperhatikan lingkungan. Teknologi ramah lingkungan. Dikatakan sebagai teknologi yang dapat, teknologi yang dalam pembuatannya dan penerapannya itu menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, memiliki proses yang efektif dan efisien, dan menghasilkan limbah yang minimal, sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Coba kita cermati gambar ini. Ada pabrik, ada bus, dan ada sepeda. Dari ketiga gambar ini, pabrik, bus, dan sepeda motor ya, itu kesemuanya menghasilkan limbah buangan yang nantinya akan menjadi polutan udara. CO2, karbon monoksida juga. Bagaimana dengan ini? Ternyata teknologi yang
dimunculkan di sini memperbaiki teknologi-teknologi yang sudah ada. Teknologi yang sudah ada disinyalir menghasilkan buangan yang berbahaya bagi lingkungan, mencemari lingkungan, maka mulai dipikirkan bagaimana ya caranya supaya polutan-polutan yang ada itu bisa diminimalisir. Ada mobil listrik, ada panel surya yang memanfaatkan cahaya matahari untuk menyalakan lampu. Kemudian ada kincir air dengan tenaga air, mungkin untuk membangkit listrik tenaga air atau yang lain. Terkait dengan teknologi ramah lingkungan sendiri, ada poin-poin penting yang terdapat di dalamnya. Ada refine, reuse, recycle, retrieve energy, dan recovery. Semua proses ini bertujuan untuk sungguh-sungguh mewujudkan bagaimana teknologi itu dapat ramah lingkungan. Refine, segalanya baik adanya, dikondisikan menjadi baik. Reuse, digunakan lagi. Apa? Barang-barang yang sudah tidak terpakai. Misalnya kita punya dus, kita isi dengan buku-buku kita. Atau mungkin kita memiliki botol air mineral yang sudah tidak terpakai. Kita beri tanah, kita beri tanaman. Reuse, menggunakan lagi. Bisa juga kita merecycle barang-barang bekas menjadi benda-benda baru yang lebih bermanfaat misalnya. Reduce, ketika kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, ketika kita bepergian bersama, itu juga satu upaya untuk mengurangi jumlah polutan yang ada di atmosfer. Dan terkait retrieve energy, yaitu teknologi hijau, di sini kita mengedepankan bahwa teknologi yang benar-benar ramah lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat diperbarui. Recovery, kita perbaiki semuanya yang tentunya untuk menuju ke suasana bumi yang semakin baik. Lalu, apa sih manfaat dari teknologi ramah lingkungan itu? Pertama, efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam. Karena di sini kita fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang sungguh-sungguh dapat diperbarui. Kemudian yang kedua, mengurangi pembuangan limbah secara berlebihan. Ketika kita menggunakan teknologi konvensional, tentunya limbah buangannya, polutannya itu sungguh banyak. Tetapi ketika kita ganti dengan teknologi yang ramah lingkungan, misalnya mobil listrik, maka polutan-polutan yang dikeluarkan bisa diminimalisir. Mengurangi risiko penurunan kesehatan. Jelas, kalau polutannya banyak, kemungkinan sakit besar. Berikutnya, penghematan biaya rutin. Kita bisa menghemat berapa rupiah yang kita keluarkan untuk keperluan setiap hari atau mungkin setiap bulannya. Nah, sekarang, apa sih aplikasi teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang transportasi, bidang lingkungan, bidang industri, dan bidang energi. Bidang transportasi misalnya mobil listrik, bus surya, kendaraan hidrogen, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarui, minyak bumi misalnya. Kemudian dalam bidang lingkungan ada biopori, yaitu suatu kondisi berupa pralon yang ditanam untuk membantu proses peresapan atau penyerapan air. Biasanya kalau di kota-kota besar itu permukaan tanah sudah banyak yang ditutupi oleh aspal atau di paving atau mungkin di plaster. Akibatnya ketika hujan, air sulit untuk meresap. Maka perlu biopori. Pralon-pralon atau tabung-tabung ditanam dengan pori-porinya. Kemudian di dalamnya diberi dedaunan kering atau tanaman-tanaman yang sudah tidak digunakan lagi dimasukkan ke dalamnya. Yang nantinya akan terurai, memberikan nutrisi bagi tanah,
membantu pengikatan air, dan yang lain. Juga ada bioremediasi, memperbaiki kondisi lingkungan yang tercemar, misalnya tanah tercemar oleh logam berat. Kemudian di situ kita tanam tanaman yang dapat menyerap logam berat itu, sehingga polutan-polutan logam berat yang ada di sekitarnya bisa dikurangi. Tetapi setelahnya ya tanamannya kita musnahkan karena berbahaya. Ini kita kenal dengan nama fitoremediasi. Bisa yang lain. Ada composting toilet yang bisa menghemat air dan ada pemurnian air. Kebutuhan air bersih itu setiap harinya pasti ada. Maka kita harus berpikir, bagaimana air-air yang kotor yang ada di sekitar kita itu bisa kita ubah sedemikian rupa menjadi air yang bersih dan bisa digunakan. Mungkin dengan cara pemurnian air, baik secara biologi, fisika, maupun kimia. Kemudian dari segi energi, ada biofuel, ada biogas, sel surya, tenaga hidrogen, tenaga pasang surut, dan yang lain. Di sini misalnya biogas memanfaatkan kotoran ternak untuk menghasilkan gas. Tentunya proses produksinya itu lebih murah ketimbang gas-gas yang dari LPG misalnya. Dan yang keempat di bidang industri, ada proses yang kita kenal dengan istilah biopulping. Ayo, ada yang tahu apa itu biopulping? Silakan kalian berliterasi secara mandiri, mencari informasi sedalam-dalamnya sebanyak-banyaknya. Itu nanti akan meningkatkan pengetahuan teman-teman. Ya, baik, saya teruskan. Prinsip teknologi ramah lingkungan di sini ada 3 hal utama. Yang pertama, memperhatikan pelestarian lingkungan. Yang kedua, menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui. Dan yang ketiga, tidak menghasilkan limbah berbahaya. Jika tidak memenuhi kriteria ini, maka dikatakan teknologi tidak ramah lingkungan. Oke, silakan nanti kalian bisa review lagi, bisa perdalam lagi apa yang bisa kita ambil manfaat dari belajar teknologi ramah lingkungan. Kita sungguh-sungguh dapat memanfaatkan teknologi sebijak mungkin untuk keselamatan bumi kita. Bumi kita yang indah, bumi kita yang asri, bumi kita yang nyaman, yang dapat digunakan untuk seluruh kehidupan. Terima kasih.